Ayo bertarung. Lewat sini, Tuan Muda Chu. Pertandingan dimulai. Lumayan. Rekrut dia jadi sparring partnerku. Siap, Tuan. Ini saudaraku, Hao. Aku hanya... Lepaskan aku. Jangan pura-pura. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan tanganmu. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Kalian buta? Pergi sana. Bukan apa-apa. Minggir. Lepaskan. Lepaskan aku. Universitas Qingteng. Chu. Dia juniormu dari kampus, dia seperti anak SMA. Dia sudah dewasa? Tenang saja, Tuan Chu. Dia sudah berusia 20 tahun. Keluarganya miskin. Datang ke kota besar. Pasti silau dengan kemewahan. Dia hanya ingin cari uang cepat. Selamat kepada Hao pertahankan gelar. Ada penantang lain? Pertandingan spesial ini, hadiahnya lebih besar. Khususnya, Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hadiah apa? Aku tak. Lepaskan aku. Diam. Ibumu menjualmu ke game tinju kami. Seharga 50.000 yuan. Sekarang ikuti semua perintah kami. Tidak. Kumohon. Menang langsung dapat cewek cantik. Harusnya aku yang ikut bertarung. Kau, kira bisa kalahkan Hao? Chu. Sejak kapan game kalian punya aturan begini? Cewek ini tampak sama sekali tidak berpengalaman. Lepaskan aku. Manajer klub ini perlu diganti. Anak manis sepertimu, berani menantangku? Kau juga mau cewek itu? Tinggi ya. Aku sudah mengincarnya berbulan-bulan. Malam ini, dia milikku. Kacari mati. Bagus. Luar biasa. Mari kita beri selamat pada pemenangnya. Terima kasih. Barry terima kasih. Berani menantangku, saudaraku yang pegang tempat ini. Curi cewekku, kau akan menyesal. Aku menang. Dia milikku malam ini. Tunggu apa lagi? Serang dia. Tuan Muda Chu. Mohon maaf. Staf tidak tahu identitas Tuan. Ini salah saya. Saya lalai.
Sejak kapan tempat ini jadi kekuasaan otokratik saudaramu? Menang pertandingan berhak bawa orang, tapi harus minta izin dia? Tentu tidak, karena dia wanita pilihan Tuan. Kami tak berani menyentuhnya. Manager Lee, kapan saya mengizinkan wanita jadi taruhan di sini? Kau cari mati, bawa dia pergi. Baik, Tuan. Jangan sampai mereka muncul lagi. Tidak. Tuan Muda Chu, saya salah. Kumohon ampun, Tuan Chu. Kenapa masih berdiri? Turan. Saya menang pertandingan malam ini jujur. Sekarang kau milikku. Tidak mungkin. Aku. Ada masalah? Hadiah malam ini, 100.000 rupiah. Tenang. Aku tak akan kasar. Maafkan saya. Sungguh maaf, Tuan Chu. Anda bos di sini. Wanita manapun bisa Anda dapatkan. Saya tak berharga. Kumohon lepaskan aku. Cekat. Kalau takut, lebih baik tetap di sekolah. Ini bukan tempat untuk pekerja paruh waktu. Ibu? Tang Shuiyue. Transfer 100.000 rupiah sekarang. Perkawinan adikmu butuh biaya. Dari mana saya dapat segitu? Jual mahal lagi. Bukannya kau mau tidur dengan pria malam ini, minta uang darinya, layani baik-baik di ranjang. Nanti dia beri apa saja. Jadi ibu benar-benar terima 50.000 rupiah dari klub tinju untuk menjual saya? Apa hanya adik-anak ibu? Saya bukan anak ibu. Jangan tinggi suara. Dazar Tak Berguna. Berani-beraninya bandingkan diri dengan adikmu. Seandainya t'as eu que Tak Berguna. Seharusnya dulu ku tenggelamkan saat lahir. Ibu, Dengar baik-baik, kalau tak ada 100.000 rupiah besok. Cucu Arcan Kodari Sekolah. Dan bawa pulang untuk nikahi Pak Li. Si lumpur tetangga, tawar mahar 100.000 rupiah. Tang Shuiyue. Pikirkan baik-baik, aku ibumu. Kau takkan pernah bisa lepas dariku. Bonus malam ini untukmu. Kau milikku. jika aku kembali ke rumah itu, benar-benar tidak ada jalan keluar. Setidaknya dia tidak terlihat seperti penjahat sepenuhnya. Tuan Chu, aku sudah putuskan. Untuk 100.000 yuan, aku milikmu malam ini. Ancaman saya tidak cukup keras? Tidak membuatnya takut? 100.000 yuan tidak mahal. Tapi tubuhmu yang rapuh ini, bisakah kau menahannya? Jangan-jangan kau kira saya ini orang baik hati? Aku akan kulakukan tak apa. Kiliar. Tidak, aku harus dapatkan uang ini. Kalau kau kira aku tak cukup baik, katakan langsung padaku. Aku bisa belajar. Kusuruh supirnya turun. Kau penakut sekali. Berani naik ke sini? Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Suka sekali dengan dasi saya? Jangan lakukan ini. Apa yang perlu didekatkan? Bukannya katamu bisa belajar? Aku, ini pengalaman pertamaku. Baik, Aku akan lembut.
Kau sudah sadar. Di mana uangnya? 100.000 yuan. Saat ku selamatkan kau di Fict Club, kukira kau dipaksa. Sekarang tampaknya, kau benar-benar datang sekerila. Aku pergi sekarang. Jika butuh uang, kau bisa. Tak perlu. Kita takkan bertemu lagi. Tahu. Rupanya aku terlalu lambat semalam. Bajumu kemarin sudah tidak bisa dipakai. Sudah kusiapkan baju baru untukmu. Ganti dulu sebelum pergi. Bos, Kau terlambat 5 menit. maafkan saya harus ke bank tadi. Itu yang membuat terlambat. Lupakan. Hanya karena permainan celomu bagus. Aku kasih kesempatan lagi. Pembukaan besar bermalam ini. Selesaikan bagi-bagi flyer. Jangan bermalas-malasan. Kalau penampilanmu bagus malam ini, aku kasih bonus. Terima kasih, bos. Tuan Chu, Nona An terus membuat keonaran. Memaksa bertemu Anda. Harus bagaimana? Aku tidak akan menemui dia. Halo semuanya, malam ini di lantai 3 seberang jalan. Pembukaan Huanin Bar dengan promo minuman. Setila kejadian semalam. Masih kuat kerja baru waktu hari ini? Bukannya aku sudah kasih 100.000 yuan? Uang 100.000 yuan. Sudah ditransfer ke ibu. Haruskah ibu mendesakku seperti ini? Uang 100.000 itu adalah milik orang lain. Kakakmu sudah menikah sekarang. Dia harus beli rumah. Kan? Ibu. Harus kau desak aku seperti ini? Aku kerja 8 paruh waktu tiap bulan. Semua uang untuk kakakku. Aku sungguh tak punya uang. Untuk belikan dia rumah. Dengan uang pagi ini, sudah lebih dari 100.000. Jangan sok suci. Teruskan saja. Kalau dia bisa bayar 100.000, bisa juga bayar 200.000. Ibu, manfaatkan anakmu demi uang. Tidur nyenyak? Demi 50.000 yuan. Kau jual aku ke klub taruh. 200.000. Aku tak segitu harganya. Tang Shuiyue. Aku ibumu. Tira akutak biza atazikamu. 3 hari. Tak ada uang, Akutarik kodari sekolah. dan paksa kau menikah. Tuan Chu, rapat akan segera dimulai dalam 10 menit. Terima kasih, Tuan Chu, atas dukungan alat kesehatan kami. Tenang saja, kami tak akan mengecewakan. Ini. Chu. Bar baru buka malam ini. Mau ikut? Tak tertarik. Baiklah. Pak Huanyin itu, kedengarannya keren. Aku pergi sendiri saja. Tunggu. Bar yang mana? Tuan Muda Pei, bar ini sekarang ada musik cello langsung. Kami tempatkan Anda di luar. Untuk akustik lebih baik. Jika mau, bisa pindah ke ruang privat. Tuan Chu kami, tak suka keramaian. Tak perlu. Duduk di luar saja. Bukan kelinci kecil semalam itu? Hei, Tuan Muda Lin, bukankah itu mantan pacarmu? Kenapa? Kau berpakaian seprovokatif ini? Lagi cari pengganti, ya? Baju ini adalah ide bos. Protes saja ke dia kalau keberatan. Tang Shuiyue, kau mempermalukanku. Saat kau putuskan kau buat aku jadi bahan tertawaan. Sekarang minumlah bersama untuk tebus muka.
Chu, bukan itu sepupumu? Kau bohong. Waktu itu kau paksa aku. Aku tak pernah cinta padamu. Sekarang aku sedang tidak bertugas. Aku tidak akan minum. Tang Shuiwei. Jangan coba kesabaran ini. Kau butuh uang. Bukan, ini tawaran 1 juta rupiah per gelas. Minum sekarang. Langkah yang sangat dominan. Perempuan. Harus ditempatkan pada posisinya. Berpakaian seperti ini. Kau cari perhatian pria. Perhatian Tuan Lin. Lepaskan. Adalah kehormatan bagimu. Bekas ciuman? Tang Shuiwei. Dulu saat aku dekati diri, kau tak mau sekadar pegangan tangan. Sekarang kau jual diri untuk uang. Ya? Berapa dia membayarmu? Aku gandakan, sais-tu ju? Tak penting pada siapa ku jual diri. Lepaskan aku. Katakan sesuatu. Berani-beraninya pukul aku? Ko. Sepupu. Kau mantan pacarnya? Bikin. Dia menyebarkan rumor tentang ingin memaksaku bersamanya. Beginikah cara ayahmu mengajari, mengganggu cewek di luar? Aku harus bicara dengan ayahmu tentang cara didikannya. Sepupu. Ini semua salah paham. Aku cuma bercanda. Aku takkan ulangi. Tolong jangan kasih tahu ayahku. Maaf, Tang Shuiwei. Kumohon maafkan aku. Tak apa. Terlalu mudah ditakuti. Terima kasih. Berapa kali kau ucapkan terima kasih belakangan ini? Kakimu sudah enakan sekarang? Jika ingin benar-benar berterima kasih, tunjukkan dengan perbuatan. Aku bukan dermawan. Bercanda saja. Bukankah ku beri kau 100.000? Masih kurang? Daripada tetap di sekolah. Kau malah ke tempat begini. Ini urusan keluarga. Tak perlu Tuan Chu ikut campur. Aku mau berangkat kerja sekarang. Sudah lewat. Kenapa dia tidak turun? Linzai, kau mau apa sih? Bersiap menghabiskan malam bersama. Tang Xiu, berhenti berpura-pura. Tuan Lin tidak merendahkanmu. Kau harus bersyukur. Mengerti? Jean Gonlancan. Jangan sentuh aku. Inyako. Dazar Curant Ajar. Le Pascan Bajunia. Aku akan merekam setiap detik untuk dilihat semua orang. Bagaimana Tang Xiu bekerja untuk menyenangkan pria dengan penuh dedikasi. Tidak. Linzai, lepaskan aku. Tolong. Linzai. Berdoa saja ayahmu tidak memukulmu sampai mati. Mereka bahkan mengambil foto. Di mana ponselnya? Tuan Lin, Anda baik-baik saja? Tang Shuiwei. Kau sedang merayu sepupuku, aku tak akan biarkan dia lolos. Berikan ponselnya. Sayang Mengya. Ada gadi tak ta malu. Sedang merayu sepupuku. Maukah kau bertindak?
Lepaskan sepatu. Ashrama sudah terkunci sekarang. Masuk sekarang. Atau tidur di koridor? Tuan Chu. Terima kasih. Tuan Chu, saya bisa mengatasinya sendiri. Jangan bergerak. Kamu tidak ingin ada bekas luka, kan? Dasar Sengong. Aku belum melakukan apa-apa pada... Maafkan saya, hanya saja, tak pernah ada yang peduli. Apakah aku terluka atau punya bekas luka? Saya minta maaf. Berhenti minta maaf untuk segala hal. Bagaimana dengan orang tuamu? Mereka tak peduli aku hidup atau mati. Di mata mereka. Hanya saudara laki-lakiku yang penting. Jadi 100.000 yuan itu, semua hasil kerja part-time MU. Untuk saudara laki-lakimu? Bagaimana Anda tahu? Sudah jelas terlihat di wajahmu. Maaf, Tuan Chu. Seharusnya tidak cerita ini. Saya takkan mengganggumu lagi. Tang Sheriwa. Jika aku bisa bebaskan kau dari para pengisap darah itu, apa balasanmu untukku? Anda. Mengapa Anda menolong saya? Karena Tang Sheriwa. Tetaplah di sini. Tian Chu. Maaf. Saya tidak setuju. Apa yang terjadi malam itu adalah kesepakatan dua orang dewasa. Aku takkan ikut campur hidupmu lagi. Tidak kau bawa tasmu? Halo, Ibu. Tang Shuiwei. Sudahkah kau putuskan? 200.000 yuan. Atau lupakan kuliahmu? Kau masih terdaftar di keluarga kami. Kau tak bisa kabur. Aku bisa beri uangnya. Lebih baik bekerja sama daripada dipaksa. Tang Sheriwa. Itu kesepakatan bersama. Kau tak bersalah. Terima kasih untuk bajunya. Sopan sekali kau. Minum airnya, lalu sarapanlah. Biar ku periksa. Kenapa kau di sini? Jin, aku tunanganmu, tentu saja untuk menemuimu. Suara apa itu? Dia punya tunangan? Jenggen Ada perempuan tak tahu malu, menyelinap saat aku pergi, biar kulihat.
Luar biasa cepatnya. Jin, aku salah paham tentangmu. Kau tidak salah. Tidakkah kau lihat baju di lantai? Kamu. Jin, aku tahu wanita-wanita itu berani masuk ke ranjangmu. Aku tak akan marah. Jin. Jangan kau berani-berani mengaku sebagai tunanganku. Orang tua kita hanya bercanda saat kita masih kecil. Aku tak pernah menganggapnya serius. Jin. Jin. Lindsay, siapa sebenarnya wanita itu? Dia Tong Shiyu, teman sekelasku. Kakonya, kamu harus memberinya pelajaran. Penyihir itu membuatku dihajar ayah 30 kali. Tuan Chu sudah bertunangan. Mengapa ganggu aku? Jauhilah dia mulai sekarang. Kau punya ibu tapi tak ada etiket. Siapa yang ajarmu merayu lelaki dan menjadi selir mereka? Kamu. Aku tunangan Chu Jin. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Jangan termakan aktingnya. Tadi malam dia kerja di bar. Hampir telanjang. Aku lihat sendiri. Bukan mantan Tuan Li. Mengapa dia seperti ini? Sungguh? Tunangan asli sudah di sini. Masihkah ada keraguan? Perusak rumah tangga. Lahir untuk jadi selir. Aku tidak. Kutangkap basah kalian di ranjang. Masih menyangkal akan kuadukan ini. K. Germo. Tunggu. Aku dan Tuan Chu hanya bertemu sekali. Dia tak pernah beritahu kalau dia bertunangan. Aku bukan selir. Tak tahu malu berlegak susi. Berhenti menangis. Kau hanya pakai wajah polos itu untuk merayunya. Mari lihat cara rayu lelaki setelah ku buat wajahmu rusak. Jin. Nonaan, kita tidak sedekat itu. Aku bahkan tidak menyukaimu. Aku jelas bukan pacar. Jadi kau minta, sebelum besok, kau minta maaf secara terbuka. Atas fitnah ke Tang Shuriwe. Pasang di papan pengumuman pintu masuk. Jin, kenapa bela si pecundang tak berguna? Aku lindungi siapa yang kupilih. Siapa lagi yang menggertakmu? Dia kenapa sih? Berhenti. Jangan berkelahi. Minta maaf. Aku minta maaf. Kusuruh dia minta maaf. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Seharusnya aku tidak memfitnahmu. Lin Zie menyuruh kami sebarkan rumor. Kalau kau dekat dengannya untuk menekanmu. Aku salah. Tak akan kuulangi lagi. Kau terlalu penyerit. Cuma pergi begitu saja? Tuan Chu. Siapa yang mengajarimu untuk begitu penurut? Kau tidak melawan? Nonaan adalah tunangan. Kemarahannya wajar. Hebangin kira. Sudah salah sejak awal. Ini kesalahanku. Aku minta maaf. Aku tak akan menghubungimu lagi. Berhenti. Serahkan ponselnya. Aku tidak dekat dengannya. Orang tua keluarga kami mengatur perjodohan lisan. Itu tidak sah. Sol hibangin kita. Aku puas dengan ini. Kamu tidak salah. Nomorku sudah kusimpan di sini. Jika Enya dan Lindsay mengganggumu lagi, beritahu aku. Status Tuan Chu bukan orang biasa. Aku tak bisa mengira kebaikannya sebagai perasaan romantis. Jangan terlalu nekat cari cinta. Ibu? Ya. Uang 200.000 sudah kuterima. Sudah kuduga anakku pasti akan sukses. Kau dapat sugar daddy. Dangar. Suruh dia belikan apartemen lunas untuk rumah pernikahan adikmu. Aku tak bisa terus memanfaatkannya. Tuan Chu tak pantas bergoldengan orang sepertiku. Ibu,
Sudah kuberi 300.000 bulan ini. Jika mau uang lagi, jual saja aku. Cukup untuk beli rumah? Dia bilang apa, Bu? Kakakmu menolak. Dazar Curant Ajar. Sudah berani melawan ibu. Tenant, Nak. Akan kupermalukan di kampusnya. Ibu. Tunggu, Bu. Dia punya orang kaya sekarang. Kita harus bersikap baik dulu. Dia masih mudah dipengaruhi. Nanti puji-puji dia. Dia pasti kasih uang lagi. Pintard Sekali Anakibu. Dokter, apa ada yang salah denganku? Tang Shuiwei? Bukan kelinci kecilnya Chu Jin ini? Tidak ada masalah. Ini pertama kalinya kamu berhubungan, dan terlalu intens, kelelahan, mengakibatkan iritasi pang dan rasa tidak nyaman ini. Istirahat yang cukup saja. Baik, terima kasih dokter. Oh, satu hal lagi. Lain kali saat berhubungan, suruh dia untuk lebih lembut. Hai Chu, kau benar-benar brengsek tak berperasaan. Kelinci kecilmu datang ke rumah sakit. Ada masalah APA? Apa dia sakit? Tidak. Ini semua salahmu. Lain kali kau melakukannya dengannya. Bisakah lebih hati-hati? Masuk ke mobil. Tang Shuiwei. Meisuk. Jangan buat aku mengatakannya 3 kali. Bagus. Apa kabarmu? Nyo, aku baru ingat, ada barang yang kutinggal di asrama. Kamu pergi saja dulu. Hah? Dia menghindariku. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Tuan Chu. Aku pergi ke rumah sakit hari ini. Tuan Chu. Kau sudah memberiku uang, dan banyak membantuku. Tak perlu khawatirkan aku. Aku bisa mengatasinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan hati lemahmu. Mereka bisa dan kau bantu mereka menghitung uang. Tidak mungkin. Sudah kukatakan pada mereka. Aku takkan memberi uang lagi. Bagaimana jika mereka membuat masalah di sekolah, menggunakan alasan palsu, ikatan keluarga itu, untuk menekanmu, lalu bagaimana? Aku bisa mengatasinya sendiri. Aku tahu kau mampu. Tapi orang sepertiku tak pantas menahanmu. Lagipula, aku tak mau jadi selir. Jika kau tak mau, telaklah aku langsung. Tak perlu menghindar. Aku takkan memaksamu. Bisakah? Tang Shuiwei, apapun yang terjadi, jika kau tak mau melakukannya, kau berhak menolak. Bahkan orang terdekatmu tak bisa memutuskan untukmu. Bersikaplah tegas, karena kau tak bersedia. Aku takkan ganggu lagi. Hei, Tuan Muda Pei. Presiden Chu sedang bad mood sejak semalam. Dia menginap di kantor semalaman. Hati-hati saat masuk. Oke. Hai Chu. Aku ditolak. Siapa? Si kelinci kecil itu? Tunggu, kau serius? Bukannya kau bilang tak suka tipe itu? Aku tidak suka. Ah sudahlah, Tuan Muda Chu kita berpostur sempurna, tampan luar biasa, dan orang terkaya.
Dia menolakmu, dia akan menyesal. Aku kasih kesempatan. Dia saya yakin. Bahkan jika dia merengek, aku tak akan bantu. Iya, hai. Makan malam bareng malam ini. Direktur rumah sakit ingin bahas kolaborasi medis. Tunggu, bukankah Tang Xiu sakit? Berikan rekam medisnya. Kukira kau tak peduli. Sarian. Baik. Kakak Anya. Tang Xiu miskin sekali. Katanya, dia tinggal di desa Lin Shui. Hanya itu yang ku ketahui. Kakanya. Kalau bukan karena dia. Aku takan dipukuli. Ayaku. Antasiaza apayang dipake. Hingga sepupuku melindunginya. Cuma wanita tak tahu malu yang menjual diri. Tak perlu kau bicara. Aku yang akan menghadapi. Tang Sheriwa. Jika tak mau melakukan sesuatu, kau berhak menolak. Bahkan orang terdekat sekalipun tak berhak memutuskan untukmu. Halo, Ibu. Mulai sekarang, aku takkan kasih uang lagi. Aku tak punya uang atau kemampuan untuk itu. Ya, jangan marah. Ya, dulu, itu salahku sebagai ibu. Adikmu. Akan menikah. Ini semua berkat kamu. Begini, mulai sekarang, kami takkan minta uang lagi. Oke, sayang? Benarkah? Kau tak akan biut Yula di sekolahku? Apa yang kau bicarakan? Aku ibumu. Tentu aku harus. Berharap kau rajin belajar. Dan jadi orang sukses. Lamaran adikmu. Dua hari lagi. Kami akan adakan pesta di rumah. Kau harus pulang. Sebagai kakak tertua, temui calon kakak iparmu. Baik, aku akan datang tepat waktu. Nonao. Jangan khawatir. Anakku patuh padaku kalau dia bilang mau datang. Pasti akan datang. Soal uang. Kata Sandi, 444.444. Nonoan, apa yang kau lakukan? Saya belum selesai bicara. Saya ingin Tang Xiu pulang dan jangan kembali. Mengerti? Nonoan, tenang saja. Dengan uang yang cukup, kau bisa tentukan cara kami menghadapinya. Bagaimana jika kita nikahkan dia? Disetujui. TAPI. Kau harus hati-hati. Pilihkan suaminya. Santai saja. Pak Li tetangga yang pincang, pintar urus perempuan. Kami akan pastikan Tang Xiu tidak kembali ke kota. Jadikan Makam APA bisa menghasilkan sampah seperti ini. Kalau urusan ini selesai, akan kuberi tambahan 200.000 lagi. Oh, tenang saja, si kecil itu. Begitu dia kembali, aku jamin dia takkan bisa lari lagi. Hati-hati. Susun semua proyek secara sistematis. Siang ini, aku perlu laporan terbaru untuk kuartal ini. Mengerti. Geser rapat hari ini ke jam 2 siang. Mengerti, Tuan Chu. Anda terus bekerja tanpa henti. Anda belum istirahat cukup sejak lama. Ibu. Astaga. Yaya pulang. C'est pas qu'elle lui a arsini. Kakakmu sudah pulang. Kak, akhirnya kau pulang. Aku sangat merindukanmu. Masuk dulu minum air. Yu, bukankah hari ini lamaranmu? Kenapa rumah masih berantakan? Kakakmu akan kirim petugas kebersihan. Kau duduk di dalam sekarang. Aku ambilkan air. Ayo, cepat masuk. Yu, kenapa kau mengganti pintu? Agar kau, calon pengantin, tak bisa kabur lagi. Saya Pak. Calon pengantinnya? Ibu. Bukankah sudah ibu bilang, tukang pincang sebelah, sudah menyukaimu. Tapi jangan khawatir, dia berjanji, akan memperlakukanmu baik. Ibu, bukankah sudah kuberikan uang yang kau minta? Kenapa kau perlakukan aku begini? Kakak, semua wanita harus menikah, cepat atau lambat.
Ini perintah orang tua, dan kata keluarga tak bisa dihindari. Aku tak mau nikah, tak mau. Lepaskan aku. Bukankah sudah kuberikan banyak uang, apa lagi yang kau inginkan? Aku tak mau menikah. Tak mau. Kau tak punya pilihan. Malam ini, aku akan bawa esai Pinkang ke sini. Hari ini juga, kalian akan dinikahkan. Ibu, aku tak mau nikah, ibu. Ibu. Tang Shuriwa, berkelahi baik. Jika tak ingin dipukuli, jangan coba-coba kabur. Ingat baik-baik, kartu keluargamu ada di sini. Walau kau lari ke ujung dunia, aku akan tetap mencarimu. Sedang hujan. Aku tidak bisa menikah. Jika aku bisa menjagamu, Aku harus cari jalan keluar dari sini. membebaskanmu dari cengkeraman mereka. Tuan Chu, Shiyu, kamu menangis? tolong selamatkan aku. Aku akan ikut denganmu. Aku mohon tolong aku. Tuan Chu. Kirim orang ke desa Lin Shui. Sekarang, Yuewe, jadi anak yang baik. Ganti baju cepat-cepat. Si pincang itu akan segera menjemputmu. Aku tidak akan ganti. Mama, kenapa bicara dengannya? Tendia, aku yang akan menggantikannya. Baik. Lepaskan aku. Berani-beraninya melawan Camarilla. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mama, pegang tangannya. Tuan Chu, tolong aku. Chujin. mereka bayar berapa kepadamu? Akutauko au Rampanting. Tapi ini urusan keluarga Kak. Tang Xiu adalah putriku. Perintah orang tua. Dan kata Mak Comblang. Jawab semua pertanyaan Tuan Chu. 300.000. Aku berikan 500.000 padamu, jauh dari dia selamanya. Tang Xiu ternyata dekat dengan pria kaya seperti ini. Kita tak boleh melepasnya. 1 juta. Kau belum layak bernegosiasi denganku. Ambil sekarang. Atau tak dapat apa nanti. Tuan Ju, beri kami 1 juta. Maka kami tak akan ganggu Tang Shuriwa lagi. Kami menjualnya ke Anda. Tang Yu kau. Sepaket. Asistenku akan bantu pindahkan dokumen kependudukannya. Mulai sekarang, Tang Shuriwa tak punya hubungan hukum dengan kalian semua. 1 juta sudah cukup. Kini dia dalam perlindunganku. Kau berani menyakitinya. Kita harus selesaikan ini. Berdiri. Siapa yang memukulmu? Balas pukul mereka. Like you can. Like you can. Apa ini permainan bagimu? Nak. Kalau ada yang mengganggumu, langsung melawan. Aku yang tanggung konsekuensinya, mengerti?
Terima kasih hari ini, Tuan Chu. Tapi uang 1 juta yuan itu adalah pinjaman darimu. Akan ku kembalikan. Tak perlu berterima kasih. Apa kau lupa dengan janjimu? Aku ingat. Aku memilih untuk tinggal bersama. Tak ada pakaian di sini yang pas. Pakai punyaku dulu. Aku mandi dulu. Ada APA? Aku. Ada APA? Mau membalas saya? Istirahatlah malam ini. Lupa nasihat dokter? Bagaimana kau tahu? Jika kau cukup lembut, seharusnya tak masalah. Beristirahatlah yang cukup, nanti masih banyak kesempatan. Aku tidak sekejam itu. Selamat pagi, Tuan Chu. Kau sudah bangun? Ya. Aku harus segera ke sekolah. Aku ganti baju dulu. Kameralah. Tak tahu gaya apa yang kau suka, jadi kupilih sesuai seleraku. Jika ada yang lain kau butuhkan, beritahu kepala rumah tangga. Jia akan mengirasnya. Ini semua untukku? Tentu saja. Terima kasih, Tuan Chu. TAPI, jangan habiskan banyak untukku. Aku tak pantas menerimanya. Berdiri tegak. Jangan bertingkah penekat. Aku seorang pengusaha. Jika kuberikan ini untukmu, berarti kau layak. Terima saja. Baik. Selamat tinggal, Tuan Chu. Yue, Selamat pagi, Nuo. hei Yue. Kurasa kau sudah berubah. Tidak bagus? Terlihat bagus, tapi sekarang kau tampak lebih percaya diri. Pasti lagi baik hati akhir-akhir ini. Baik, ayo pergi. Tuan Chu, kembali ke kantor. Ke kediaman keluarga Li. Bicara dong, apa sih yang dilakukan Tang Xiu hingga bisa menaklukkan Jin? Masa sepupu mau menyelamatkan? Jia, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Sepupu. Nonan, masih sempat ketemu Ye? Aku. Ayah, kenapa? Enya, jangan mempermalukan diri di depan Chu Jin. Dia membatalkan kerjasama perusahaan kuartal ini. Kau tahu nggak berapa banyak uang yang hilang? Kenapa Jin? Masa Chu Jin mau nikah sama istri pemanis doang, cuma selingan sementara. Laki-laki punya simpanan. Itu hal wajar. Dia akan kembali setelah bosan. Aku mengerti. Lin Zai, jangan cari Xiu lagi. Ini peringatan terakhir. Baik, aku janji, tidak akan ganggu dia. Percayalah, sepupu. Ayah benar, Jin cuma cari sensasi, cuma selingan sementara. Aku nggak percaya, dia akan mengakui hubungannya dengannya di depan umum. Di mata orang lain, Jin dan aku ditakdirkan menikah. Hanya itu yang penting.
Chu, jangan lupa Yamuan Perayan Luza. Kamu investor teratas di sini. Kamu harus datang untukku. Tunggu, apa kau bawa kelinci polos itu ke apartemenmu? Hello. Tolong jaga Chu untukku. Dia minum sedikit saat makan malam bisnis. Hai, lihat. CEO licik itu dan kelinci kecilnya. Tuan Muda PI, menurutku prioritasmu sekarang hapus pemasangan aplikasi novel itu. Kita punya sandal di rumah. Jalan tanpa alas kaki bikin kedinginan. Nanti sakit saat haid. Bagaimana Pak Chu tahu semua ini? Oh iya. Kamu pernah pacaran sebelumnya. Wajar kalau Pak Chu tahu hal ini. Apa Pak juga perlakukan wanita lain sebaik ini? Tentu tidak. Apa bau itu? Oh. Aku masak makan malam. Mau mencoba? Kasih tahu kalau enak ya. Besok ada rapat. Jadi aku tidak akan pulang. Kalau takut, menginap di asrama saja. Baiklah, kalau begitu makanlah lebih banyak. Hai, Tang Shuiyue. Jujur saja. Kamu sering tidak ada di asrama. Apa kamu diam-diam punya pacar? Tidak kok. Siapa yang bilang? Sudah berhari-hari kamu mengabaikan. Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus temani aku. Kita mau kemana? Ayahku baru tutup kesepakatan bisnis. Malam ini ada acara perayaan. Aku dipaksa datang. Aku tidak kenal siapa-siapa di sana. Tapi di acara seperti itu, apa aku boleh ikut? Kenapa tidak boleh? Mereka bahas urusan bisnis. Kita nikmati makanannya saja. Sudah. Cukup bicara. Ja, die sudah diputuskan. Pulang sekolah ikut ke rumah. Aku yang dandani kamu. Baiklah. Lagipula, Pak Chu tidak pulang malam ini. Pei Jin sudah datang? Ya. Tuan PI dan Direktur Rumah Sakit sedang menunggu di ruang VIP. Untuk proyek ini, keluarga Anda dapat bagian. Ayah menyuruhku datang. Aku bisa jadi pendampingmu. Tak perlu. Jin, sudah lama ku tunggu di bawah. Sampai sekarang. Keluar dari mobil. Tutup pintunya. Masuklah, ku buat kamu cantik hari ini. Jangan malu-malu. Nyanyo, apa penampilanku? Terlalu mencolok? Tidak sama sekali. Biasanya bajumu terlalu sederhana. Percaya pada penampilan ini memukau. Sudah, ayo pergi. Tang Shuiyue, kau ada di mana-mana. Wanita tak tahu malu. Takkan ku biarkan kau tinggal di pesta ini. Bolehkah kita makan di sini? Memang kenapa? Mereka sibuk bersosialisasi, takkan menyadari kita. Nona, apakah Anda datang sendirian? Tidak.
Kenapa menanyakan itu? Tuan Chu, berkat Anda, kami bisa menyelenggarakan banquet perayaan ini. Maukah tetap di sini sebentar? Direktur. Chu Jin memang tak suka acara seperti ini. Jangan dipaksa. Tang Shuriwei? Kenapa dia di sini? Bersama pria lain lagi. Berpakaian seperti ITU. Jangan. Sebenarnya, aku menikmati ini. Tak perlu menemani, Direktur. Aku cuma mau jalan-jalan. Bolehkah saya menemani Anda malam ini? Maaf, tapi saya tolak. Bukankah Anda sendirian? Benar. Tapi bukan berarti saya akan jadi pendamping. Maaf. Xiu, kamu berubah. Kamu tidak penakut lagi. Jika dulu kamu berani bilang ke Lin Zie secara terbuka, aku tidak suka kamu. Gosip tak akan menyebar. Tang Shuriwei, kamu bisa menolak hal yang tak nyaman. Kamu siapa? Apa maksudmu? Aku Oliweris keluargaan. And ya, aku akan menjerawai siapa yang membawa pelakor. Berpakaian mencolok. Ternyata pelakor. Aku bicara pada di mana sopan santunmu? Jin. Makan malam bisnis Tuan Chu seharusnya diadakan di sini. Dia tak ingin orang lain tahu soal hibangin kita. Atau, sudah kuduga, di depan orang lain, dia tak akan mempermalukanku. Apakah tak tahu, Jin Bensi, warna mencolok? Norak, mirahan. Dia taktain melihat barang murahan di sekitar, dan orang rendahan. Tuan Chu adalah investor utama proyek ini. Musuhi Tuan Chu akan hancurkan karirnya. Bukankah Nona An bilang, dia pemburu harta, berpakaian seperti ini. Dia mencari sugar daddy. Tak tahu malu. Aku sudah coba bicara, tapi dia baikannya. Cuma pura-pura susah dikejar. Nona An, jika aku murahan, APA kau berkelas, apa didikanmu mengajarkan untuk memfitnah orang? Kau, APA kau lupa. Surat permintaan maaf yang kau tulis untuk memfitnahku masih terpampang di papan pengumuman. berani beraninya kau bohong. Pemburu harta, berani menghalangiku? Security, apa yang kau tunggu? Keluarkan perusak rumah tangga ini sekarang. Berhenti. Jin, mau kau usir dia? Tak perlu kotori tanganmu. Pergi dari sini. Nyanyo, ayo pergi. Masih pura-pura tak kenal? Ya ampun, apa hubungan Tuan Chu dengannya? Yue, bagaimana kamu kenal Tuan Chu? Aku ingat pernah bilang pada. Datanglah ke aku jika butuh bantuan. Kukira Tuan sedang sibuk, jadi tak ingin mengganggu. Jin. Aku cuma ingin melihat. Setelah lama aku ajari kamu, akhirnya berani membela diri saat dijahili orang, lumayan juga. Ayo pergi. Tuan Chu baru pergi gandeng tangannya. Ada apa mereka? Tuan Chu, apa aku mengganggu kerjaanmu? Pulang dengan siapa? Sama teman sekelas. Jangan pakai baju seperti ini lagi. Apa jelek? Kata Bu An kamu tak suka ini. Kalau begitu aku tak akan pakai lagi. Tuan Chu. Kamu sangat mempesona. Ingin ku simpan sendiri. Tuan Chu, jamuan belum selesai. Tanpa izin saya,
Tak ada yang boleh masuk. Chujen, jangan di sini. Jangan takut. Tuan Chu. Kau sudah bangun? Tolong minta orangmu mengantarkan baju kemarin padaku. Itu milik teman, harus ku kembalikan. Mengapa dikembalikan? Aku sanggup membelinya. Bukannya kau tidak suka gaya pakaian seperti itu? Sherrywe, apa kau sungguh tak mengerti makna di baliknya? Pakai apa yang kau suka, jangan menahan diri, hanya untuk menyenangkanku, hidupmu yang atur. Benarkah? Gaya mana yang kau sukai? Ahem. Bagaimana? Sangat mempesona. Sherrywe. Kartu tambahan saya, tidak ada batas pengeluaran. Beli apa saja yang kau mau mulai sekarang. Terima kasih. Yue. Anda Tuan Chu? Anda dan Yu. Hanya kebetulan, Tuan Chu pasti sibuk. Kami akan pergi dulu. Ayo pergi. Hello. Saya Chu Jin. Tuan Chu, senang bertemu. Sudah sering dengar tentang Anda. Saya Kia Yino. Kau dari Wei Group, Putri Chairman Xiao? Bukan pewaris sejati. Terkejut. Orang dengan status Anda masih ingat perusahaan ayahku, tapi mengingat aku dan Yu, sahabat dekat. Kuharap Anda bisa beri lebih banyak peluang kolaborasi ke ayahku. Nuo, berhenti bicara. Tidak ada hubungan antara kami. Untuk kemitraan kuartal ini, saya akan prioritaskan UE Group. Saya permisi dulu. Selamat Sherrywe. Masih bilang tak ada hubungan? Tuan Chu sudah jelas. Mungkin hanya basa-basi. Ayo pergi. Tang Sherrywe. Linzai. Apa yang terjadi denganmu? Tang Xiu. Kamu tertawa apa? Selalu berpura-pura polos. Di sekolah, aku penasaran bagaimana kau bisa dekat dengan sepupuku. Aku harus istirahat lama karena ulah. Kamu yang seperti ini sekarang adalah salahmu sendiri. Sopan santun tak ada. Hanya bisa menggertak cewek. Pantas kamu dipukul. Sekarang ada yang bela. Ya, berani membantahku? Itu edisi terbatas yang kau pakai? C'est Pupuku yang membelikan? Jangan kira bisa jadi Phoenix hanya karena berdandan mewah. Kubritahu. Ayam kampung tetap ayam kampung. Aduh. Diam kalau bicara tak sopan. Tang Sherrywe. Jangan kira sudah aman hanya karena kau masuk ke kasur sepupuku. Pria hanya cari hal baru. Saat sepupuku meninggalkan Tanggula, aku akan membuat hidupmu sengsara. Ayo pergi. Tang Sherrywe. Minggu depan ada acara keluarga. Nanti, c'est Pupuku pasti akan. Ajak Nona Anya datang. Gadis kaya seperti dia lah calon menantu keluarga Chu. Kamu pikir diri kamu siapa? Acara keluarga. Tunggu, apa rencanamu untuk acara itu? Jangan bilang, kau benar-benar bawa gadis polos itu? Semua orang penting di kalangan ini tahu. Kau pergi dari acara dengan seorang cewek. Tak lama lagi, ayahmu akan mendengarnya. Kalau begitu, kenapa tak boleh bawa dia? Jika kau bawa dia ke acara keluarga, Itu seperti mengumumkan, dia kalong Nyonya Chu. dia tak bisa bersaing dengan orang rumit di sekitarmu. Dia hanya, Gadis biasa tanpa latar belakang. jika ini cuma main-main, Jangan perkenalkan ke keluargamu, kecuali kau serius dengannya.
Jamuan hanya untuk keluarga inti. Bawa dia ke sana. Ini takkan menimbulkan masalah. Jangan bilang kau tak tahu soal pergaulan elit di kalangan atas. Banyak orang mengincar keluarga Chu yang mendambakan gelar Nyonya Chu. Begitu kau bawa dia masuk, gosip akan langsung menyebar. Jadi, jika ku bawa dia bersamaku, semua akan anggap aku serius padanya dan ingin menjadikannya Nyonya Chu. Benar kan? Tepat sekali. Hei Chu, apa maumu sebenarnya? Tunggu. Jamuan keluarga kami minggu depan. Nanti, c'est Pupuku pasti akan. Ajak Nona Anya datang. Gadis dari keluarga kaya sepertinya. La calon menant tuyang dien jinkan keluarga Chu. Kau pikir dirimu siapa? Apa yang kau pikirkan? Anda sudah kembali, Tuan Chu. Tuan Chu, saya. Panggil aku dengan namaku. Chujin. Jika ini hanya sekadar main-main. Jangan perkenalkan dia ke keluargamu. Kecuali kau serius dengannya. Ada sesuatu di wajahku? Jamuan keluarga kita minggu depan. Shriwe, ikutlah denganku. Apakah dia membawaku ke acara keluarga? Bukankah itu akan memberitahukan hibangan kita ke semua orang? Tapi antara kita. Kau lari lagi? Bukankah sudah kujelaskan kau berhak menolakku? Tuan Chu, akara keluarga. Pantaskah aku hadir? Sebagai majikanmu, akulah yang membayarmu. Mau terima gaji tanpa bekerja? Apakah penolakanku berarti? Kau semakin berani berkata kasar padaku secara terang-terangan? Mana berani? Paman Chu. Soal hubunganmu dengan Jin, perkembangannya kurang. Aku tahu kejadian di acara itu. Maafkan saya, Paman. Saya gagal mendapatkan hati Jin. Tapi wanita itu tak tahu malu. Dia menyusup ke kasur Jin. Tak mungkin saya lakukan hal hina. Dia cuma memakai kar-kar lisik. Tenang, istri Jin nanti. Harus sepadan dan strategis. Gadis kecil itu tak layak. Kau harus hadir di acara ini. Pastikan dia mengundurkan diri. Sanggar? Terima kasih, Paman. Kau selalu di sisi Jin. Katakan sihir apa yang dimiliki gadis itu pada Jin? Itu. Tuan, saya benar-benar tak tahu. Kakak, dia tak akan sanggup menjadi Nyonya Chu. Takkan kuizinkan. Tenang. Saat kita masuk, pria di ujung meja itu ayahku. Di sebelah kanannya ibuku. Fokus ingat mereka saja. Yang lain tak penting. Tapi kalau ibu mengira kita pasangan as dan tak suka padaku, bagaimana jika dia tawarku 100 juta untuk tinggalkanmu? Keluargaku pebisnis sah. Kami taat hukum dan bayar pajak tepat waktu. Kami tak punya uang tunai sebanyak itu. Ya. Maaf. Aku baca di novel, Bejitla Kara menggambarkan konglomerat. Katanya juga, kalian terbang pakai helikopter. Aku konglomerat. Bukan tiran. Shriwe. Penerbangan helikopter dilarang di atas kota. Berhenti baca omong kosong itu. Aman. C'est Pupuku Perna. Bawa wanita dari pesta. Tahu tidak? Dia teman sekelas keluarganya miskin. Aku yakin dia incar uang sepupuku. Paman, sebaiknya Naziatidia. Linzai, sejak kapan urusan sepupumu menjadi perhatianmu? Diam. Hello, Paman Chu.
Oh ya? Ada apa kau ke sini? Sepupuku yang menyuruhmu. Kan, benar kan? Sudah kuduga. Tak mungkin sepupuku suka sampah itu. Anya sayang, duduklah di sini. Bibi. Di mana si pupuku? Kenapa dia tidak menemanimu? Tuan muda sudah datang. Maaf telah menunda waktu Anda. Ada urusan mendadak di perusahaan, mengubah jadwal saya. Saya Tang Xiu, senang bertemu kalian. Jin, ini acara keluarga. Membawa orang luar ke sini. Melanggar etiket. Bukan? Bukankah ayah juga pernah bawa orang luar? Saya belajar etiket langsung dari ayah. Kau. Kakak. Sudah datang? Silakan duduk. Berdiri. Anya, silakan duduk di sini. Jin, Anya datang hari ini. Berani-beraninya kau bawa wanita lain? Ini tidak pantas, kan? Tepat sekali. Nona An dan kau masih bertunangan. Chu Jin dan Nona An diperjanjikan untuk menikah sejak kecil, terlalu kecil untuk diingat. Lagi pula, Tuan Chu tidak pernah mengakui pertunangan ini, karena itu membawa saya ke sini. Sangat pantas. Tampak lembut tapi bicara berani. Urusan keluarga Chu. Bukan urusanmu. Ayah, dia pacar saya dan calon istri. Dia berhak berbicara. Camarilla. Sekarang. Tang Sheriwe, kau tak punya malu, gagal merayoku, kau malah incar sepupuku. Aku tak pernah merayumu. Kamu yang mengejar-ngejarku, dan aku tak pernah setuju. Linzai. Diam kau sekarang juga. Dia calon istri sepupumu. Calon istri apaan? Dia cuma bekas pelacur. Anya Tuanyang t'a eu berapalé la Kiyang, pernamin d'Angania. Linzai. Dari mana kau belajar? Yukipeng kau terbek ini. Di mana sopan santunmu? Duduk makin yang benar. Atau keluar dari rumahku. Memendangi orang lain. Itu sangat tidak sopan. Tahu? Maafkan saya, Bibi. Saya terpesona dengan kecantikan dan keanggunanmu. Saya tak kuasa menahan pandangan. Chu Jin jelas mewarisi wajahmu. Pandai sekali merayu. Ayah, awalnya kau tolak pernikahanku dengan Anya. Sekarang aku dengan orang lain. Kau tetap tak puas? Anya mungkin licik, tapi kekuatan keluarganya membawa manfaat nyata. Tak seperti gadis itu. Dia tak punya koneksi atau status sosial. Singkatnya, aku larang hubungan ini. Ayah, alasan keluargaan bisa mencapai posisi mereka sepenuhnya karena aku membantu mereka demi menghormati Kekek. Karena itu, aku tak butuh bantuan mereka. Dia terlalu naif. Untuk menjadi Nyonya Chu sejati, masuk ke permainan kekuasaan. Dia akan habis dilahap. Akan kuajari dia, lagipula, jika dia tak mau terlibat. Aku tak akan memaksa. Dia berhak memilih jalannya sendiri. Kamu. Keterlaluan kau. Baik kau menong. Ayah. Apa ayah berubah pikiran? Jangan terlalu keras nanti. Dia Pamelo. Paman Chu mengendengke hari ini. Membuktikan dia menghargaiku. Tak boleh kubiarkan Tang Xiu mencuri perhatian. Nona Tang, dari keluarga elit mana kamu? Untuk menarik perhatian Jin, latar belakangmu pasti istimewa. Aku dari keluarga biasa. Aku bertemu Tuan Chu secara kebetulan. Jelas saja, keluarga tinggal di pegunungan. Dia kerja serabutan untuk bayar uang kuliah. Tak punya uang atau status. Entah bagaimana, dia bisa beruntung. Menarik sepupuku. Tak ada prestasi atau kelebihan apapun.
Dia tak layak untuk Jin. Tapi Nona Tang punya trik tersembunyi. Cuma mengandalkan wajah cantik. Anya kalah di ronde ini. Legit pula, wanita baik seperti ia tak akan merendahkan diri dengan cara vulgar seperti itu. Begini caramu bersikap di meja makan. Pada gadis yang baru kau kino, bersikap begitu agresif, itu dianggap perilaku kelas tinggi. Kini aku mungkin belum pantas untuk Chujin, tapi bukan berarti tak akan pantas nanti. Tak heran kau dari keluarga rendahan. Di mana sopan santunmu? Begini caramu bicara pada yang lebih tua? Paman ketiga, ingat ini. Hidup nyamanmu ada, Karina Markemucu. Makanya aku mau membantumu sebagai junior. Kau, maksudmu apa? Jika kau hina tunanganku lagi, sekali saja, aku akan ambil saham Castle yang kau pegang. Kakak. Ini pertama kalinya Jin bawa orang pulang. Haruskah kalian membuat penampilan memalukan? Makanlah dengan tenang. Tang Shuiwe. Kau licik sekali ya? Kenapa semua membelamu? Master Hill, aku harus cari cara menjauhkannya dari Jin. Besok pagi kau ada kelas. Biarkah aku antar ke asrama malam ini? Dia pakarku. Dan istriku nanti. Apa yang dia katakan tak apa maksudnya? Mungkin hanya ikut-ikutan. Apa yang kurunungkan? Dia tak pantas untuk Jin. Tak ada prestasi atau jasa apapun. Apa yang kau pikirkan? Ternyata Tuan Chu juga dipaksa menikah. Kali ini, kita pura-pura tipu orang tuamu. Bagaimana nanti? Siapa bilang ini sandiwara? Baru saja. Terima kasih Bapak Chu. Jika tidak ada hal lain, saya permisi duluan. Apa maksud perkataan baru saja? Bukankah ini semua sandiwara? TAPI, aku memang tak pantas untuk Jin. Tak ada prestasi maupun jasa. Hei Iwe. Kenapa kamu di sini, bukannya di asrama? Nyanyo, aku mau tanya sesuatu. Kalau Sakura Hypothesis, jika ada orang luar biasa mengajakmu bertemu orang tuanya dan bilang serius padamu. Bapak Chu mengajakmu pulang. Bukan, ini tentang temanku. Oh. Lanjutkan. Tapi temanku merasa ini terlalu indah untuk nyata. Dia cuma orang biasa. Begini, orang sukses sekalipun berawal dari bawah. Awalnya kita semua biasa saja. Dengan kerja keras dan ketekunan, kita bisa naik. Ambil contoh aku. Kekayaan keluargaku tak ada artinya jika tak bisa buktikan kompetensi. Ayahku takkan menyerahkan perusahaan padaku. Yue. Kamu juara vokal kampus. Pemain cello berbakat dan baik hati. Perjalananmu baru dimulai. Jangan meremehkan diri. Aku mengerti. Kamu dari jurusan vokal, Nona Tang Xiu? Ya. Ada perlu apa? Akhirnya ketemu, aku senior di jurusanmu. Mungkin kamu tahu, kampus kita memilih mahasiswa terbaik untuk program studi di luar negeri setiap tahun. Selamat. Kamu terpilih. Tapi saya belum pernah mendaftar. Nilaimu sangat bagus, dan tak ada kebiasaan buruk. Aku merekomendasikanmu ke para profesor. Benarkah, saya benar bisa pergi? Tentu. Tanda tangani ini, kita berangkat dalam 3 hari. Aku tahu kondisimu sulit. Ini kesempatan bagus untuk meningkatkan diri. Kamu tak ingin menyia-nyiakannya, kan? Nono benar. Apapun yang terjadi, aku tak boleh diam saja. Untuk dapat penghargaan, aku harus lebih berusaha. Ambil setiap kesempatan. Terima kasih, senior. Nanti aku kabari. Baik. Sampai jumpa, adik tingkat. Dadah.
Tang Shuriwa. Siapa pria tadi? Senior, dia sangat baik. Aku belum putuskan cara memberitahu Chu Jen. Aku tunggu dulu. Aku sudah mantap. Pesan saja tiketnya. Kau sering bersama dengan senior itu akhir-akhir ini. Aku. Tuan Chu, ada yang ingin kubicarakan. Aku akan kuliah ke luar negeri. Aku tidak setuju. Berangkatnya lusa. Tiket sudah kubeli. Aku. Lusa. Kau merencanakan ini jauh sebelumnya. Dengan seniormu itu? Dia membantuku mendapatkan tempatnya. Dia ikut bersamaku. Jangan lupa, Tang Shuriwa. Aku majikan sekaligus krediturmu. Kubalang, aku taksi 7. Ya, aku berutang 1 juta yuan padamu. Tapi akan kukembalikan. Jika kau tak percaya, aku akan tanda tangani surat pernyataan. Sudah ingin memutuskan segalanya? Shuriwa, ku biarkan sayapmu tumbuh terlalu kuat. Kabur dengan pria lain? Bukan itu maksudku. Lepaskan. Setelah semua yang kuajarkan, Tak Kizanka, aku target pertama. Luar biasa. Chu Jin aku. Chu Jin. Kenapa? Kenapa kau tak pernah berdiskusi denganku? Maaf. Apa kau terkejut? Aku mau temui Peiji. Istirahatlah di rumah. Jangan takut. Aku tidak pulang malam ini. Bukannya kau bawa pulang kelinci kecil itu? Apa yang terjadi? Kenapa bisa gagal? Kau tidak berhasil? Mungkin aku tak sengaja menakutinya. Dia tiba-tiba mau studi ke luar negeri. Dengan senior yang dikenalnya, pria asal-asulan ini. Kau tidak cemburu, kan? Dengar baik-baik, kau 8 tahun lebih tua darinya. Di usianya ini, dia harus fokus ke karir. Apa salahnya belajar di luar negeri? Tang Shuriwa. Tak bisakah kau lebih percaya padaku? Apapun yang ingin kau lakukan, gunakan saja sumber dayaku. Aku yang tanggung semua risikonya. Bodoh sekali. Jangan-jangan kau takut dia akan meninggalkanmu setelah ke luar negeri? Hai Chu, kau memang tidak aman. Bagaimana kalau iya? Aku memang lebih tua 8 tahun. Chu Jen tak pulang semalaman. Mungkin dia tak sanggup melihatku. Aku tinggal di asrama saja. Tak usah ganggu dia di sini. Hey senior. Aku tahu. Aku akan pesan tiket pesawat sekarang. Sudah bangun? Buru-buru mau menemuinya? Berhenti makin. Mau kemana? Antar ke tempat. Ada APA? Dia kabur dengan seseorang. Dia berani sekali? Kemarin aku sudah curiga ada yang tidak beres. Di sekolah, kehidupan sosialnya tidak rumit. Kalau merekomendasikan studi luar negeri, mahasiswa baru pilihan terbaik.
Kenapa ada orang muncul yang tidak dikenalnya, lalu merekomendasikannya? Pergi ke Universitas Qingteng, selidiki sampai tuntas. Pasti ada yang tidak beres di sini. Hai, mau kemana? Mengejarnya. Kakak tingkat. Bukannya kita ketemu guru di sini? Aku tidak mau pergi. Aku pulang saja. Bodoh, kamu benar-benar tidak punya otak. New York. And ini semua ulahmu? Rencana studi ke luar negeri itu palsu. Kau sengaja melakukannya. Mana mungkin ini palsu? Aku benar-benar ingin mengirimmu ke luar negeri. Aku tidak akan pergi. Aku pulang. Tang Shuiyue, kau tak punya pilihan. Aku bahkan mengirim jet pribadi untuk membawamu ke luar negeri. Aku ingin kau menghilang selamanya. Menghilang dari pandangan Chu Jin selamanya. Aku tahu kau menyukai Chu Jin. Tapi jika dia tahu tentang ini, dia justru akan semakin membencimu. Ini penculikan. Ini ilegal. Aku tak mengerti apa daya tarikmu. Bagi Chu Jin, bodoh. Di mata orang lain, ini terlihat seperti kau studi ke luar negeri. Kau sendiri yang bilang ke Chu Jin, kau akan ke luar negeri. Apa kau kira Chu Jin akan memohonmu untuk tetap tinggal? Apalagi yang ditunggu? Ikut dia. Kenapa kau melindungiku? Kejar dia, dasar bodoh. Jin, dia nekat ingin kuliah di luar negeri. Aku ingin memberinya kesempatan ini. Dia mendekatimu hanya untuk uangmu. Semua hanya demi uangmu, Jin. Pertama, kau beri Tang Yu sampai $1,000 untuk menikahkan Xiu. Sekarang kau pakai alasan pendidikan untuk mengirimnya ke luar negeri. Ya, kau keterlaluan. Jin, biar aku jelaskan. Awais Amerika. Telepon polisi. Aku akan melaporkannya. Siap. Jin, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Apa yang kau lihat dari dirinya? Jin. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud bertengkar denganmu waktu itu. Kenapa menangis? Aku tidak menyalahkanmu. Ini juga salahku. Tidak. Aku terlalu polos saat itu. Terlalu mudah mempercayai orang. Dan ku sebabkan semua masalah ini untukmu. Karena hari itu, mereka bilang aku tak pantas untuk, makanya aku berusaha keras untuk memperbaiki diri. Itu sebabnya aku menangis. Kukira aku benar-benar punya kesempatan kuliah di luar negeri. Dasar sengong. Dandanmu bisa luntur. Tang Shuiyue, aku tak butuh bantuan siapapun. Jadi, bagiku, perasaanku yang paling penting. Lagipula, aku juga tak pantas untukmu. Ayo pulang dulu. Tenang, Tuan Chu. Percobaan penculikan dan penganiayaan sengaja pasti membuatnya dipenjara. Begitu perhatian. Kau tahu salahmu? Aku sudah merepotkanmu. Ya. Tak perlu sangkan. Sudah ku bawa pulang. Jangan perkenalkan ku orang tuaku. Tak mau resmikan hubungan kita? Resmikan? Maksudmu resmi bagaimana? Kalangan sosial kita gempar kabar. Chu Jin membawa tunangan pulang. Jadi, maukah kau resmikan? Jadi, tidak maukah kamu memikirkannya secara resmi? Ya ampun. Mereka semua menjira. Akankah aku menjadi Nyonya Chu suatu hari nanti? Tidak. Kau akan tetap Nona Tang. Tak perlu mengganti nama belakang orang lain. Tentu saja. Jika kau mau menikah denganku, aku akan senang.
Aku. Jika kau tak bersedia, kau berhak menolak. Kau sudah bangun. Kenapa bangun pagi sekali? Bukankah kau bosnya? Bos juga harus bekerja. Penasaran? Datanglah ke perusahaan. Sangga? Setelah sekolah, asistenku akan menjemput. Baik. Tuan Chu, Nona Tang sudah datang. PN Chu, Nyonya Tang sudah datang. Yuiwe, kamu sudah datang. Silakan duduk dulu. Tunggu sebentar. Kumpulkan dokumen. Mitra terpilih kita. Grup W, hanya kerja sama sekali. Perlu ambil arsa mereka? Ya, bisa pergi sekarang. Ada APA? Wanita di dunia kerja sangat mengesankan. Mereka punya aura unik. Begini, saat orang melakukan hal yang benar-benar disukai, mereka memancarkan energi. Mereka kerja bukan karena suka. Sebenarnya, mereka di sini untuk gaji saya. Ini, kamu juga akan jadi luar biasa. Konservatori Musik Hwajong, milikku? Ya, kamu ingin lanjut studi kan? Tak perlu ke luar negeri. Hwajong sebenarnya sekolah musik terbaik saat ini. Ini bukan nepotism, ini tidak pantas. Sebelum kesini, aku sudah kirim berkas ke Profesor Marika. Marika Turksan. Jadi, ini bukan nepotism. Aku hanya mengajukan kualifikasimu untuk ditinjau. Tapi tetap, berkatmu, dengan banyaknya pendaftar, mereka tak akan lihat aku. Terima kasih. Ya. Kamu harus tahu, memanfaatkan sumber daya, itu hal yang wajar. Pahami ini. Kemampuan membuat orang rela bekerja untuk adalah keahlian berharga, tak ada salahnya. Meisuk. Halo, Paman dan Bibi. Ibu, ayah. Santai saja. Silakan duduk, kami cuma mau menjenguk. Jin minta bantuan kontak. Merekomendasikanmu ke dosen Universitas Hwazhong. Surat penerimaannya sudah diterima, kan? Bibi, apa Bibi yang merekomendasikan saya? Saya sangat berterima kasih. Ibu saya dulu alumni terkenal. Dari Hwazhong zaman dulu, lulusan terbaik. Bibi hebat sekali seperti itu? Diterima itu baru langkah awal. Jangan cepat puas diri. Anak muda zaman sekarang harus terus berusaha berkembang. Asadala, kita kan keluarga di sini. Berhenti menguliahi orang. Yuk, bolehkah saya panggil begitu? Tentu saja. Pamanmu ini sudah terbiasa memerintah. Dia suka memberi ceramah ke semua orang. Jangan diambil hati. Tidak sama sekali. Chu Jin sangat hebat. Berkat bimbingannya, saya hargai nasihatnya. Sudah seharusnya. Yuk. Masak kelaya bulan September? Ya. Ayo ikut saya belanja nanti. Kita lihat apa kamu perlu. Perlengkapan kuliah. Nanti saya yang belikan. Pakai saja kartu Jin. Ok. Saya pergi dulu. Ayah, terima kasih. Antara kita tak perlu terima kasih. Awalnya, saya ingin kamu menikah dengan keluarga kaya. Agar beban hidupmu lebih ringan. Tapi sekarang saya sadar, kebahagiaanmu yang paling penting. Jadi kapan pernikahannya? Kamu sudah 30 tahun. Aku ingin punya cucu. Ayah, you masih muda. Kami akan nikah setelah dia lulus. Soal anak, karirnya baru dimulai. Aku tak bisa menghalangi haknya untuk meraih kesuksesan sendiri. Tunggu beberapa tahun lagi. Sudah, kamu tidak perlu mengantariku lagi. Kalau lanjut, kita malah sampai kelas. Telepon aku setelah pulang sekolah. Saat mau pulang ya, aku akan menjemputmu. Siap, Tuan Chu. Aku pergi dulu.
Cium aku. Sungguh aku pergi sekarang. Kita lulus. Whore. Kenapa tidak kabar saat sampai? Cuma berdiri melamun di sini. Aku tidak melamun. Aku sedang mengawasimu. Ayo pergi, Nona Tang. Aku punya hadiah untukmu. Apa itu? Kenapa dirahasiakan? Selamat kelulusan. Chu Jin, kamu manis sekali. Aku sangat suka hadiah ini. Masih ada lagi. Kaminida's cello? Aku tahu kau menyukainya, jadi ku buat ini untukmu. Jangan merasa tertekan. Aku hanya ingin kau tahu. Aku bisa jadi penopangmu. Kau bisa berani mengejar semua yang kau mau. Chu Jin. Aku 8 tahun lebih tua. Aku melewatkan sebagian perjalanan hidup selain hal materi. Hampir tak ada yang bisa kuberi. TAPI. Aku tetap ingin bertanya, maukah kau menikah denganku? Kaulah hadiah terbaik untukku.